Selamat pagi, Bapak Ahmad Hasan. Selamat pagi, Bu. Bisa dibantu, Bu? Ya, Bapak boleh tolong diperkenalkan diri dulu, Bapak di kapal ini, nama kapalnya apa, dan Bapak posisinya apa, tugas serta job description-nya apa, Pak? Baik, Silakan. terima kasih. Jadi, saya perkenalkan dulu. Jadi, nama saya Ahmad Hasan. Jabatan saya di atas kapal Markonis. Kalau secara bahasa Indonesianya, kalau secara internasionalnya radio officer. Jadi, saya bekerja di atas kapal KMP Kirana 9 untuk lintasan Merak Bakauni. Nah, kapal ini dimiliki oleh perusahaan PT Dharma Lautan Utama. Begitu. Sementara tugas dari radio officer sendiri yaitu di bidang komunikasi dan administrasi termasuk keuangan, dan di atas kapal ini karena kapal penumpang jadi bertanggung jawab atas semua layanan. Jadi saya di atas kapal ini bertanggung jawab, itu ada 3 departemen. Yang pertama guest relation, housekeeping, dan food and beverage. Di sini saya di sini ditemani oleh partner kerja Lanjas karena Lanjas sedang melaksanakan cuti, sama kru medis. Jadi kami di atas kapal itu bertiga itu memiliki partner kerja lagi. Kalau housekeeping itu ada cleaning service, terus ada cabin attendant karena di sini ada fasilitas kamar kelas, kamar VIP dan kelas. Nah, untuk guest relation kami lakukan sendiri, jadi antara lain jasa, medis, dan markonis. Kemudian kalau untuk food and beverage itu ada khusus sendiri, ada tim sendiri, yaitu dari vendor dari CV Berlian. Gitu. Jadi semua masakan, semua minuman itu langsung dikelola oleh ya teman-teman vendor. Nah, itu semua atas pengawasan kami di atas kapal gitu. Baik. Pak Nis sendiri bekerja di kapal nih sudah berapa lama ya, Pak? Kalau di perusahaan ini dari tahun 2009, kalau di perusahaan sini, kalau masa belayar saya dari tahun 1999. Gitu. Kalau ingin bekerja di kapal, Pak, pendidikannya itu harus apa, Pak? Nah, kalau bekerja di atas kapal itu kan ada dua, jadi karena di atas kapal itu struktur di atas kapal itu kan ada pimpinan paling tinggi, itu ada nakoda. Nah, kalau pengen jadi nakoda dan perwira itu kita setelah lulus SMA kita harus masuk di akademi. Kalau di daerah Banten sini ada BP2 IP Tangerang. Nah, itu ada 3 jurusan. Jurusan nautik, teknik, dan tata laksana. Nah, untuk anak buah, untuk rating itu dari SMA itu kita bisa mengikuti diklat untuk ngambil ahli nautika tingkat dasar atau ahli teknik tingkat dasar. Kalau nautik itu sudah identik dengan dek, dengan departemen dek. Sementara untuk teknik itu di departemen mesin. Jadi mengurusi semua kayak tenaga kapal, dan meliputi dari motor induk, motor bantu, dan alat-alat yang lain. Gitu. Ya. Baik, Pak Nis. Ada lagi, Pak, yang perlu diketahui, Pak, tentang kapal ini, Pak? Nah, kalau di atas kapal itu yang perlu kita pahami itu masalah seperti alat-alat selamatan. Karena kalau pelanggan, penumpang itu kan begitu awam, masuk di atas kapal itu kan awam. Jadi kita setiap embarkasi penumpang naik, kapal mau berangkat, jadi kita kasih suatu pengarahan, himbauan, baik secara lisan maupun secara video. Jadi ada peragaan alat selamatan, ada himbauan-himbauan. Jadi yang perlu kita pahami di mana letak-letak alat selamatan seperti skoci, terus inflatable life raft. Terus yang paling utama, karena di hampir setiap ruangan itu dilengkapi, itu life jacket, baju pelampung. Baik. Jadi setiap ruangan itu pasti dilengkapi semua untuk life jacket. Contoh kayak seperti ini. Yang terdekat dari ruang ini ada jumlah jaket selamatan seperti ini.
Ya. Ini yang harus dipahami pertama letak-letaknya. Karena kalau ya kita tidak menginginkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik. Cuma ini untuk sebagai ikhtiar kita untuk keselamatan di atas kapal itu ya harus paham tentang letak-letaknya. Terus yang kedua itu ini bukan tugas ke penumpang, tugas kru. Seperti letak-letak alat pemadam ringan, APAR. Oke, apa? Seperti itu. Jadi hampir di tiap ruangan ada semua. Ini jenisnya jenis foam, jenis apa itu lengkap semua. Cuma saya ulangi lagi, ini bukan tugas untuk penumpang, tugas kami sebagai kru. Jadi untuk penumpang penting paham tentang life jacket. Nah, nanti masalah hal yang lain ikut arahan dari kami untuk proses evakuasi dan lain-lain. Baik. Jadi di saat keadaan darurat. Pak, izin bertanya lagi Pak, satu kapal ini petugasnya jumlahnya berapa Pak? Petugasnya jumlahnya itu ada sekitar 30. 30 orang. 30 orang. Jadi baik. kan di atas kapal itu ada struktur organisasi di atas kapal. Di atas kapal itu ada 2 departemen, departemen dek, departemen mesin, dan itu semua memiliki kepala departemen. Kalau di dek departemen itu ada malim 1, kalau di engine departemen itu ada chief engineer atau KKM, kepala kamar mesin. Hmm. Dari situ nanti kayak di dek ada perwiranya, ada malim 1, 2, 3, 4, ada markonis, nah, terus ada kepala kerja, serang, baru ada jurumudi, ada kelasi, ada kopi, ada pelayan. Kalau di mesin ada kepala kamar mesin, KKM atau bahasa internasionalnya chief engineer. Oke. Itu ada masinis 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus ada mandor mesin. Terus ada juru minyak. Habis juru minyak itu ada wiper. Wiper itu pembantu juru minyak sebagai kerja harian perawatan di engine departemen, seperti itu. Baik. Nah, ditambah lagi dari kru vendor kan ada mulai dari cleaning service, general service, jadi total keseluruhan sekitar 30 orang. Baik. Jadi kapal ini sendiri milik swasta atau milik negara Pak? Ini milik swasta, milik swasta, dan kapal ini buatan dari negara Jepang. Dibuat tahun 1983. Kondisinya karena perawatan berkala, terus rencana kerja yang sudah terkonsep dengan baik, hasilnya ya seperti itu. Ya. Bagus ya Pak. Bagus. Bagus. Jadi kapal Fasilitasnya sudah bagus. tahun tapi masih tetap terawat. Baik Bapak. Ya. Nah, untuk perjalanannya sendiri Pak, satu kapal ini berapa kali berlayar Pak? Dalam 24 jam itu kami berlayar sebanyak 8 kali. Arti dari 8 kali itu dari Merak ke Bako, Bako ke Merak. Kalau hitungan PP kita 4 PP. Lama perjalanan selama 2 jam atau 120 menit itu kalau waktu normal. Kan kadang sering kendala menunggu tempat sandar karena tempat sandarnya masih dipakai kapal lain. Jadi masih menunggu, kadang setengah jam, kadang sampai 1 jam gitu. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya Pak, ini dalam satu hari itu ya Pak ya, kan perjalanan berarti 8 kali ya, 4 kali PP gitu. Itu mulainya dari jam berapa Pak? Start berlayar dalam hari itu, pertama kali? Ya, kalau hari ini, karena hari ini kita sudah masuk jadwal hari kedua, jadi penuh dari jam 00.00 sampai kembali ke 24.00. Oh, Itu begitu. jumlah tripnya sebanyak 8 trip. Gitu. Kalau kemarin berhubung hari pertama itu ikut menyesuaikan jadwal yang diberikan oleh pihak-pihak terkait kayak BPTD di cabang Merak sana. Jadi kalau yang kemarin itu kita masuk jadwal jam 17.00 baru sana. Gitu. Ini hari kedua full. Besok hari ketiga full 8 trip. Ya. Pak, kapal ini sendiri rute pelayarannya apakah hanya Bakauheni Merak Bakauheni, apakah dipakai juga untuk pelayaran lain Pak? Nah ini kalau untuk kapal ini saat ini
Jadi mulai akhir Februari tahun 2022 kita sudah ditetapkan di Surabaya, di Merak Bakauheni. Jadi sudah berubah status dari kapal yang trading area itu near coastal point, sekarang berubah jadi special limit, jadi jarak dekat, pelayaran terbatas. Kalau sebelum ini masih tahun 2000, sebelum 2022, 2001 dan seterusnya, itu kita melayani di Tas Panjang, office kita di Surabaya. Surabaya Banjarmasin, Surabaya Makassar, Surabaya Balikpapan. Begitu. Baik Bapak. Terima kasih banyak ya Pak ya Sama-sama, Bu. untuk informasi yang Selamat lengkap. menikmati, Bu. Baik, terima kasih. Selamat Sama-sama. siang. Selamat siang.